Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Siap Ahmad Zaki. Saya perwakilan dari kelompok 6 untuk membuat video bagaimana cara kerja internal memori dan jelaskan perkembangan RAM dari awal sampai dengan saat ini, berserta juga contohnya. Jadi kelompok 6 ini beranggotakan yaitu pertama Ainur Rofik, yang kedua adalah Alvin Babagulo, yang ketiga Muhammad Azhar Alfiansyah, yang keempat Najwa Alia Samsudin, dan yang terakhir Siap Ahmad Zaki, yaitu saya sendiri. Kalau gitu lanjut aja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengantar tentang memori internal. Jadi sebelum masuk ke dalam penjelasan cara kerja dan juga perkembangannya, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa sih memori internal itu dari pengantar yang akan saya jelaskan di materi pertama ini. Jadi, memori internal dalam perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet merujuk pada media penyimpanan data yang terpasang secara permanen dalam perangkat tersebut. Nah, ini berbeda dengan memori eksternal seperti kartu SD atau flash drive yang dapat dilepas. Jadi, memori ini bersifat tertanam dan kalau misalkan dilepas itu agak bahaya ya, kalau misalkan kita tidak mengerti. Lanjut, peran utama memori internal adalah menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh sistem operasi dan aplikasi untuk berfungsi dengan normal. Inilah tempat di mana sistem operasi, aplikasi, file pengguna, dan pengaturan perangkat itu disimpan. Memori internal berfungsi sebagai otak perangkat elektronik, karena tanpa memori internal, perangkat tidak akan bisa beroperasi dengan normal. Nah, jadi dalam komputer ini memori internal biasanya dibagi menjadi RAM atau Random Access Memory dan penyimpanan sekunder seperti SSD atau Solid State Drive dan HDD atau High Hard Disk Drive. Nah, RAM ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang diperlukan oleh CPU atau Central Processing Unit untuk menjalankan program dan juga sebagai penyimpanan sekunder untuk menyimpan data secara permanen. Nah, pada smartphone dan tablet, memori internal ini biasanya berupa penyimpanan flash NAND yang terintegrasi langsung ke dalam perangkat. Nah, ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, foto, video, musik, dan data penggunaan lainnya. Dengan kata lain, memori internal adalah komponen kunci dalam perangkat elektronik yang memungkinkan mereka untuk menyimpan dan mengakses data serta menjalankan program yang efisien. Nah, oke, kita lanjut untuk jenis-jenis memori internal seperti ROM atau Read Only Memory dan juga RAM, Random Access Memory. Untuk ROM atau Read Only Memory, ROM adalah jenis memori yang berisi data yang telah diprogram dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai sistem operasi atau firmware perangkat elektronik. Nah, contoh untuk penggunaan ROM ini adalah BIOS atau Basic Input atau Output System dalam komputer dan bootloader dalam smartphone. Nah, kita bahas yang kedua adalah Random Access Memory atau RAM. RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang diperlukan oleh CPU. Dalam data RAM dapat diakses dengan cepat oleh CPU, dan RAM ini biasanya digunakan untuk menjalankan program dan proses yang sedang berjalan. Nah, untuk RAM ini bersifat volatil, yang berarti data di dalamnya itu akan hilang ketika dia dimatikan. Untuk komputer, RAM seringkali merupakan salah satu faktor penentu dalam kinerja sistem. Dan untuk smartphone dan tablet, RAM ini berperan penting dalam mendukung multitasking dan kinerja aplikasi. Untuk memori ini bekerja sama dengan sistem yang menyediakan fungsi penyimpanan dan prosesan data yang diperlukan oleh perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet. Nah, kalau gitu kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ini gimana sih cara kerja dari memori internal? Nah, kalau gitu kita bahas yang pertama dulu. Penjelasan tentang bagaimana data disimpan dan diakses dalam memori internal. Jadi untuk bagaimana data diakses ini, kita ada beberapa proses dan akses dalam memori internal melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Nah, tahapan ini berupa yang pertama adalah penyimpanan data, yang kedua alimentasi data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat penghapusan data, dan yang terakhir manajemen kapasitas. Kalau gitu kita lanjut nih. Apa sih perbedaan RAM dan ROM? Nah, RAM dan ROM ini ada beberapa perbedaan yang signifikan banget ya. Yang pertama, volatile dan non-volatile. RAM atau Random Access Memory itu bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan itu akan hilang saat daya mati atau bersifat sementara. Sedangkan ROM itu bersifat Read Only Memory,
atau non-volatile, yang berarti data yang disimpan akan tetap terjaga atau bahkan saat daya mati sekalipun. Jadi itu bersifat permanen. Kalau volatile adalah tidak permanen, non-volatile bersifat permanen. Nah, dalam fungsionalitas, RAM ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan program dan proses yang sedang berjalan. Ini termasuk untuk data aplikasi, instruksi program, dan data yang sedang diproses secara sementara. Untuk ROM ini biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi dasar atau firmware yang diperlukan untuk memulai aplikasi atau perangkat elektronik. Nah, ini nih termasuk BIOS dalam komputer atau bootloader dalam smartphone. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menulis data. RAM memungkinkan data untuk ditulis dan dibaca secara dinamis selama perangkat masih dalam keadaan hidup. Ini berarti data dalam RAM dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang sedang dipakai. Sedangkan ROM, seperti namanya, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis oleh pengguna akhir. Data yang disimpan itu biasanya telah diprogram selama pembuatan dan tidak dapat diubah lagi oleh pengguna yang menjalankan. Nah, untuk kecepatan akses ini RAM biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada ROM karena RAM itu dirancang untuk menyediakan akses data yang cepat kepada CPU. Sedangkan ROM meskipun aksesnya bisa dibilang nggak lambat, cenderung memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada si RAM itu karena biasanya digunakan untuk menyimpan data yang jarang berubah dan tidak perlu diakses dalam frekuensi tinggi. Kalau gitu kita lanjut ke dalam materi berikutnya. Oke, baik. Jadi kali ini kita masuk ke poin utama, yaitu perkembangan RAM dari awal hingga saat ini. Nah, kan kita udah bahas tuh apa sih RAM itu dan RAM itu kenapa sih penting banget dalam perkembangan dunia komputer. Ya, jadi sekarang kita akan membahas perkembangan RAM dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi RAM ini pertama itu ditemukan pada tahun 1947. Nah, kita mulai dari pertama, yaitu oleh Rambone Memory 1947, ditemukan oleh J. Prosper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Rambone Memory ini salah satu bentuk awal dari RAM, namun ini tidak praktis untuk digunakan dalam komputer konvensional. Lalu ada Cure Memory dari tahun 1950 sampai 1970. Cure Memory atau disebut juga sebagai Magnetic Cure Memory adalah jenis RAM yang banyak digunakan pada komputer-komputer awal. Cure Memory menggunakan kepingan magnetik untuk menyimpan data dan umumnya lebih handal daripada Rambone Memory. Lanjut adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory, DRAM. DRAM ini memperkenalkan sebuah cara baru untuk menyimpan data dengan menggunakan kapasitor untuk menyimpan bit informasi. Ini membuatnya lebih murah dan lebih padat daripada Cure Memory. Lanjut adalah SRAM atau Static Random Access Memory, ditemukan pada tahun 1980. SRAM adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM. SRAM menggunakan flip-flop untuk menyimpan bit informasi yang membuatnya lebih cepat tetapi juga lebih mahal. Nah, lanjut ada SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, ditemukan pada tahun 1990. SDRAM memperkenalkan sinkronasi dengan sistem jam komputer yang memungkinkan akses data menjadi lebih cepat dan efisien. Lanjut adalah DDR, SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, ditemukan pada tahun 2000-an. DDR SDRAM memperkenalkan kemampuan untuk mentransfer data pada kedua arah fase osilasi clock, menggunakan efektivitas transfer data dibandingkan dengan SDRAM. Nah, lanjut ada DDR2, DDR3, dan DDR4, dan seterusnya hingga saat ini. Setiap generasi DDR menawarkan peningkatan dalam kecepatan dan efisiensi daya, dengan DDR4 menjadi standar dominan pada tahun-tahun terkini, dan DDR5 itu mulai diperkenalkan sebagai generasi baru atau new gen. Lanjut adalah Memory Non-Volatile atau NVMe. Pengembangan terbaru dalam teknologi RAM melibatkan pengenalan memori non-volatile seperti memori first NAND dan juga memori ada satu lagi tuh saya lupa. Nah, ini tuh memiliki kecepatan akses yang lebih lambat daripada RAM. Tetapi memungkinkan penyimpanan data lebih memerlukan daya listrik yang membuatnya ideal untuk menyimpan data panjang. Jadi kurang lebih seperti itu perkembangannya. Lanjut kita
kita ada inovasi-inovasi terbaru dalam teknologi RAM seperti LPDDR dan efisiensi dan jadi kita akan bahas inovasi-inovasi terbaru seperti LPDDR dan lain-lainnya. Oke, untuk poin pertama adalah LPDDR atau Low Power DDR. Low Power DDR adalah jenis RAM yang dioptimalkan untuk mengurangi konsumsi daya pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan perangkat wearable. DPDDR menggunakan berbagai teknik seperti pengurangan tegangan, manajemen data, dan penyusunan ulang sirkuit untuk mengurangi konsumsi daya tanpa pengorbanan kinerja. Versi-versi terbaru dari LPDDR seperti LPDDR-X, RPDDR4X, dan LPDDR5 menawarkan peningkatan efisiensi daya dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Lalu ada XBM atau High Bandwidth Memory. XBM adalah jenis RAM yang dirancang untuk meningkat bandwidth dan efisiensi energi pada sistem yang memerlukan kinerja tinggi, seperti kartu grafis dan prosesor terbaru. XBM memanfaatkan tumpukan vertikal dari die memory untuk meningkatkan bandwidth dan mengurangi latensi, sehingga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Lanjut adalah GDDR atau Graphics Double Data Rate. GDDR adalah jenis RAM yang digunakan untuk menggunakan data kartu grafis. Ini dirancang untuk memberikan bandwidth yang tinggi dan kinerja yang konsisten untuk aplikasi grafis yang membutuhkan transfer data yang cepat, seperti gaming, pemrosesan video, dan bermain game. Dan terakhir adalah MRAM, Magnetic RAM. MRAM adalah jenis RAM yang menggunakan sifat magnetoresist dan bahan magnetik untuk menyimpan data. MRAM menawarkan kecepatan akses yang cepat, kestabilan data yang tinggi, dan konsumsi daya yang rendah, sehingga menjadi pilihan terbaik untuk aplikasi embedded dan memori non-volatile. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang ada dalam RAM. Dan mungkin sekian untuk memori kami kan tuh. Untuk materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.